Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Qahirul jabbarin wal mutakabbirin. Nasirul madlumin wal mustadafin. Assalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajmain wa sayyidil anbiya'i wal mursalin Abul Qasimil Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz wa taqallubaka fis sajidin. Pada minggu lalu kita telah membahas mengenai sosok kakek Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib, yang berperan penting dalam menghentikan pasukan Abrahah menghancurkan Ka'bah, sehingga pasukan Abrahah pada akhirnya dihancurkan, dan seperti dalam surat Al-Fil tercatat dihancurkan oleh Allah dengan perantara burung ababil dari neraka yang menghancurkan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itu adalah tanda dari tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tanpa alasan kita sering mengenal bahwa Rasulullah lahir pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Bukan tahun 570 Masehi. Kalau ditanggalkan dengan kalender Masehi, Rasulullah lahir pada 570 Masehi. Tapi kenapa lebih terkenal tahun gajah? Karena yang pertama, kalender Masehi atau kalender Georgian yang dipakai sekarang itu baru diperkenalkan pada tahun 1500-an. Jadi zaman itu belum ada namanya kalender Masehi dan belum digunakan oleh dunia. Belum ada kalender Georgian seperti sekarang. Yang kedua, orang-orang Arab itu tidak mengenal yang namanya kalender. Bukan tidak mengenal. Orang-orang Arab itu paling tidak suka mungkin mencatat tahun. Tahun, tanggal, mereka itu jarang untuk mencatat tahun, karena mereka itu lebih menanggalkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan peristiwa apa yang terjadi pada tahun tersebut. Misal, tahun gajah, tahun hijrah. Tahun hijrah berarti tahun dimulainya hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Tahun gajah berarti di situ ada pasukan Abrahah yang mau menyerang Ka'bah dengan pasukan bergajah pada tahun tersebut. Makanya bukan suatu hal yang aneh jika ditemukan dalam sejarah Islam ke depannya sebenarnya siapa yang kakak misalnya antara Imam Zainal Abidin atau Ali Akbar. Ada perdebatan semacam itu. Karena orang Arab itu tidak mencatat tanggal, tahun lahir tidak. Beda sama kita, tahun lahir itu hal yang penting. Di sana enggak. Pada zaman itu bukan satu hal yang penting. Tokoh ini lahir tahun berapa? Sebenarnya tokoh ini meninggal tahun berapa? Sebenarnya ini menikah tahun berapa? Atau umurnya berapa? Itu kalau menurut orang Arab pada zaman itu bukan satu hal yang penting. Jadi makanya ketika kita mengenal ada perbedaan tanggal di kalangan orang Arab, oh tanggal sekian, oh bulan sekian, maka dari itu juga kita memasuki kenapa ada perbedaan pendapat. Sebenarnya tanggal lahir Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 17 Rabiul Awal. Sebagian mengatakan tanggal 12. Sebagian lagi mengatakan tanggal 17. Tapi apakah hal seperti itu menjadi ajang untuk perpecahan? Bukan. Karena sebenarnya yang perlu diketahui, perbedaan tanggal kelahiran Rasulullah, apa tanggal 12 atau tanggal 17, itu bukan masalah perbedaan mazhab. Karena jika ditelisik lebih jauh, ada ulama-ulama Sunni yang mengatakan Rasulullah lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Dan ada juga ulama-ulama Syiah yang mengatakan Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ini hanya masalah perbedaan tanggal dan perbedaan perdebatan para sejarawan. Dan alangkah lebih baiknya kita tidak memasuki perdebatan semacam itu. Karena hal itu bukan suatu hal yang penting. Hal yang penting adalah pada bulan Rabiul Awal, Rasulullah sang rahmatan lil alamin lahir ke muka bumi dengan segala keajaiban yang menyertainya. Dan juga bakal kata Rasulullah, ada yang riwayat mengatakan bahwa perbedaan adalah rahmat. Hal-hal seperti itu menjadi diskusi yang terus hidup sepanjang tahun. Dan itu bukan suatu hal yang menjadi perpecahan. Contoh di Iran. Di Iran sampai sekarang Imam Khomeini itu mengatakan bahwa tanggal 12 sampai tanggal 17 Rabiul Awal adalah Minggu Persatuan. Yang berarti Minggu Persatuan ini minggu di mana kita semua merayakan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau di Indonesia lah, budaya Indonesia 9 Rabiul Awal sebut bulan Maulid. Kan nggak pernah. Pokoknya Maulid itu yang benar 12, Maulid tanggal 17 yang benar. Terus pecah perang, kan enggak. Dan Maulid kelahiran Rasulullah itu tidak terpaku sebenarnya dengan tanggal. Kalau kita mengatakan dengan belak-belakan,
Maulid Rasulullah tidak terpaku dengan tanggal. Kenapa? Karena kelahiran Rasulullah itu adalah suatu hal yang harus kita syukuri pada setiap detik. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi kita itu suatu hal yang kita harus syukuri setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap kali kita bernafas. Kita harus bersyukur bahwa kita dilahirkan sebagai umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kan sering lihat bahkan setelah lewat Rabiul Awal pun masih ada yang merayakan Maulid. Benar atau enggak? Setelah lewat Rabiul Awal masih ada yang merayakan Maulid. Apa suatu hal yang bermasalah? Bahkan jauh-jauh ada di bulan Sya'ban yang merayakan Maulid misalnya. Itu bukan suatu hal yang salah. Kenapa? Karena memang tadi esensinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah diutus sebagai rahmat. Rasulullah adalah rahmat. Rasulullah adalah manifestasi rahmat itu sendiri. Rasulullah adalah cinta. Rasulullah adalah kasih sayang. Rasulullah diutus bukan untuk membawa rahmat. Rasulullah sekali lagi, Rasulullah diutus bukan untuk membawa rahmat. Kenapa? Karena Rasulullah adalah rahmat itu sendiri. Manifestasi dari rahmat adalah Rasulullah. Manifestasi dari kasih sayang adalah Rasulullah. Manifestasi dari cinta adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang kelahiran Rasulullah dan masa kecilnya. Dan untuk memulai kali ini, saya akan membuka dengan beberapa tahapan, beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya ada kejadian apa saja ketika Rasulullah itu lahir? Kita sering mendengar beberapa kejadian. Dan ada kejadian apa saja ketika Rasulullah lahir? Dan yang kedua, apakah kejadian-kejadian itu adalah kejadian-kejadian biasa atau tidak? Dan apakah orang-orang itu tahu bahwa itu adalah tanda-tanda kelahiran Nabi akhir zaman? Yang ketiga, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disusui bukan oleh ibunya, tapi oleh orang lain? Apa alasan dibalik itu? Yang keempat, apa mukjizat pertama Rasulullah dan apa mukjizat yang Rasulullah tunjukkan ketika ia masih kecil, bahkan masih bayi? Apakah ada atau tidak? Dan apakah hal ini bisa membuktikan bahwa Rasulullah adalah seorang nabi dari lahir atau barukah menjadi nabi setelah usia 40 tahun? Dan yang terakhir, apakah benar bahwa kisah bahwa Rasulullah itu ketika lahir setelah masih anak-anak dioperasi oleh malaikat, lalu jantungnya diambil, dibersihkan, dimasukin lagi jantungnya, tutup lagi, baru main lagi? Apakah jadinya itu benar atau tidak? Dan jika tidak benar, apa alasan-alasan mengatakan bahwa hal itu tidak logis? Mari kita membahas hal-hal ini dengan cukup mendalam. Yang pertama, sebenarnya ada kejadian-kejadian apa saja pada kelahiran Rasulullah? Banyak kejadian-kejadian istimewa, kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada saat Rasulullah lahir. Itu tercatat di berbagai buku sejarah, kitab-kitab, buku-buku Maulid, Al-Barzanji misalnya, Biharul Anwar, banyak kitab-kitab lainnya yang mencatat peristiwa-peristiwa istimewa, peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi pada saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat kelahiran Rasulullah adalah bahkan sebelum kelahirannya, bahkan disebutkan bahwa Sayyidah Aminah setiap bulannya ketika mengandung Rasulullah itu sering datangi oleh para nabi. Juga saat memasuki bulan Rabiul Awal itu mulai banyak kejadian-kejadian luar biasa. Cahaya para nabi datang, Nabi Ibrahim, nabi-nabi lainnya juga mendapatkan ilham untuk memberi nama anaknya sebagai Muhammad atau Ahmad. Padahal nama tersebut itu nama yang sangat jarang di Arab. Bahkan tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bernama Muhammad pada tahun 570 Masehi dan sebelumnya. Jadi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang bernama Muhammad. Lalu saat kita masuki kelahirannya, ketika kelahirannya itu terdapat keluar cahaya yang sangat terang, ke langit, menembus langit, cahaya itu menembus langit yang sangat terang, hingga cahaya tersebut terlihat ribuan kilometer dari kota Mekah. Orang-orang Syam bisa melihatnya, orang-orang Irak bisa melihatnya, orang-orang Yaman bisa melihatnya. Cahaya yang sangat terang hingga malam pun terlihat siang. Jadi terdapat cahaya yang sangat terang, cahaya luar biasa yang menyinari dunia. Tanda bahwa dunia pun, bahwa alam, langit, dunia dan seisinya berbahagia akan kelahirannya sang cahaya di atas cahaya. Nur fawqa nur, Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kejadian lain, ada api abadi Persia. Di Persia para penyembah api, orang-orang Majusi, orang-orang Zoroaster, api abadinya itu mati.
Api abadi yang nyala 1000 tahun, sudah nyala api tersebut. Mau ada hujan badai, mau ada air, mau disiram, tidak pernah mati api tersebut. Tapi pada saat Rasulullah lahir, api tersebut tiba-tiba padam. Lalu di suatu lembah, satu danau yang tadinya danau itu airnya melimpah, subur, tiba-tiba kering. Tapi daerah lain, yang tadi ada lembah yang tanah yang sangat kering, kerontang, kemarau, tiba-tiba subur, tiba-tiba ada airnya. Di sisi lain, kerajaan, istana-istana Kaisar Romawi tiba-tiba bergetar gempa. Pilar-pilar yang menyanggah istana Kaisar Persia runtuh. Raja Romawi tiba-tiba bermimpi, Kaisar Romawi bermimpi, mimpi yang sangat menakutkan, hingga terbangun dan mengumpulkan para ahli tawil mimpi. Ada apa ini sebenarnya? Malam ini terjadi kejadian-kejadian aneh, tambah saya mimpi dan mimpi yang sangat menakutkan. Apa maknanya? Apa artinya? Lalu para tawil mimpi itu berkata, diceritakan mimpinya, mereka berkata, sepertinya dari mimpi ini bisa disimpulkan, bisa dilihat bahwa seorang nabi terakhir, bahwa seorang manusia pilihan Allah telah lahir ke muka bumi, dan dengan kelahirannya lah akan membawa keruntuhan bagi kerajaan-kerajaan besar termasuk Romawi, dan dengannya lah dan dengan ajarannya lah penindasan akan tergerus. Juga di tempat lain di Mekah seperti kita bahas pada pertemuan pertama pada 2 minggu yang lalu mengenai Arab sebelum Islam, di mana Bani Huza'ah itu mulai menaruh 360 berhala di Ka'bah, tiba-tiba jatuh, pecah semua. Saat kelahiran Rasulullah tiba-tiba pecah, jatuh semua. Juga pada saat itulah awalnya para jin, iblis, setan itu bisa masuk ke langit dan mencuri-curi kabar-kabar masa depan. Dan pada saat itu kelahiran Rasulullah, Allah memerintahkan para malaikat untuk menjaga pintu-pintu langit, agar para jin, iblis ini tidak bisa mencuri info-info masa depan dari Lauhul Mahfuz. Dan ketika para jin, setan, iblis ini ingin mulai memasuki langit, mereka akan dipanah dengan panah-panah api yang membunuh mereka. Jadi dari situ kita bisa lihat kejadian secara mengglobal, kejadian di kota Mekahnya, kejadian yang bisa dilihat oleh semua penduduk dunia, bahkan kejadian-kejadian di langit ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir. Betapa bahagianya alam semesta ketika sang Nur Fauqon Nur yang merupakan ciptaan pertama Rabbal Alamin itu lahir ke muka bumi dengan ibu seorang Aminah dan ayah Sayyidina Abdullah, yang mana ayahnya telah meninggal dunia ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Dan ketika kelahiran itu, semua orang-orang yang penganut Millatu Ibrahim, orang-orang ahli kitab yang menunggu kedatangan Rasulullah, mulai menyadari tanda-tanda kelahiran Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khairi khalqi ajmain, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa reaksi orang-orang ketika melihat hal itu? Apakah orang-orang pada tahu? Sebagian orang-orang pada zaman itu tahu akan kelahiran Rasulullah dengan tanda-tanda yang sangat spektakuler. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab mulai menyadari bahwa ini adalah tanda-tanda kelahiran Nabi akhir zaman yang dinubuatkan oleh rabi-rabi mereka, oleh pendeta-pendeta mereka, oleh nabi-nabi mereka terdahulu. Juga para penganut Millatu Ibrahim, ajaran-ajaran monoteis, ajaran-ajaran keesaan kepada Allah, ajaran-ajaran Nabi Ibrahim seperti Abdul Muthalib dan tokoh-tokoh seperti Abu Thalib dan masih banyak lainnya. Dan sedikit sebenarnya orang-orang Quraisy yang menganut agama Ibrahim, tetapi mereka semua mengetahui, yang dipimpin oleh Abdul Muthalib mengetahui kelahiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdul Muthalib tahu bahwa cucunya yang dilahirkan ini adalah yang dijanjikan. Itulah tanda kebersyukuran. Itulah yang menjadi titik bahwa kelahiran yang ditunggu-tunggu telah tiba, bahwa masa yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pada bulan Rabiul Awal 570 Masehi, 500 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit, lahirlah sang Nabi terakhir, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika 7 hari setelah kelahiran Rasulullah, itulah dikala Abdul Muthalib di tengah perayaan di sisi Ka'bah, beliau mengumumkan kepada masyarakat Quraisy, kepada orang-orang Mekah, ingat, Rasulullah itu lahir dari keluarga yang sangat pilihan. Keluarganya bangsawan ningrat. Jadi di kalangan orang Mekah, orang yang dianggap bangsawan adalah orang-orang Quraisy. Di kalangan orang-orang Quraisy adalah Bani Abdul Manaf. Di kalangan Bani Abdul Manaf ada Bani Hashim. Di kalangan Bani Hashim yang
yang paling mulianya dari Bani Hashim adalah Bani Abdul Muthalib, adalah keturunan dari Abdul Muthalib, dan Rasulullah adalah cucunya Abdul Muthalib. Dan itulah makanya mereka berbahagia ketika Rasulullah lahir. Ketika Nabi Muhammad lahir, semuanya berbahagia. Ya nggak usah kita jauh-jauh membayangkan 1400 tahun yang lalu atau tahun 570 Masehi. Bagaimana kita di negara-negara kerajaan sekarang ketika anaknya raja atau pangeran baru itu lahir di Inggris misalnya, bahwa cucunya Ratu Elizabeth telah lahir misalnya di Inggris beberapa tahun yang lalu, hebohnya beritanya kayak gimana? Di mana-mana heboh. Sedunia heboh beritanya. Bahkan itu cuman cucunya Ratu Inggris. Sama pada zaman itu juga ketika cucunya pemimpin Quraisy yaitu Abdul Muthalib lahir, ya semuanya heboh, semuanya berbahagia, berkorban, ada perayaan. Dan di perayaan itulah sisi Ka'bah, Abdul Muthalib berdiri dan mengangkat bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengumumkan bahwa namanya adalah Muhammad. Awalnya mereka bingung, nama apa itu? Abdul Muthalib kembali mengumumkan namanya adalah Muhammad. Nama apa itu? Nama yang tidak pernah sebelumnya terdengar. Karena seperti kita ketahui, Allah sendiri yang menamai Rasulullah sebagai Muhammad dari namanya Al-Hamid yang terpuji. Dan di situ Rasulullah hidup. Dan ketika di situ juga terjadi keadaan yang kering di Mekah. Berapa hari setelah Rasulullah lahir. Rasulullah masih bayi, masih berusia kurang dari sebulan. Ketika kekeringan melanda Mekah, Abdul Muthalib membawa cucu yang masih bayinya lalu menghadap ke Ka'bah dan berdoa, "Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan hak bayi ini. Turunkanlah hujan." Dan hujan pun turun. Itu adalah mukjizat pertama Rasulullah, mukjizat yang sudah ada bahkan ketika Rasulullah itu masih bayi. Dan itulah orang-orang yang menganut agama tauhid pada zaman itu tahu bahwa ini adalah Rasulullah, bahwa ini adalah nabi terakhir. Jadi Rasulullah itu ketika lahir telah menjadi nabi, bukan ketika umur 40 tahun baru jadi nabi. 40 tahun adalah diangkatnya menjadi rasul dan memulai misinya masih kenabian. Itu pada usia 40 tahun. Tapi menjadi nabinya kapan? Ya begitu lahir itu menjadi nabi. Jadi beliau ini sudah menjadi nabi, diulangi lagi, beliau ini sudah menjadi nabi ketika lahir. Dan apa yang tadi pada umur 40 tahun, pada usia 40 tahun dimulainya misi kenabian, dimulai misi kerasulan. Itu pada usia 40 tahun. Dan banyak tanda-tanda lain yang memastikan bahwa ini adalah seorang yang istimewa, seorang rasul, seorang nabi. Sekarang kita masuk pertanyaan berikutnya. Kenapa Rasulullah itu tidak disusui langsung oleh ibunya, tapi oleh Halimah As-Sa'diyah, oleh orang lain, bukan oleh ibunya? Kenapa? Bukan karena ibunya tidak bisa, Sayyidah Aminah alaihissalam adalah seorang wanita yang sempurna. Mana mungkin seorang yang melahirkan Rasulullah, yang rahimnya menjadi perantara kelahiran Rasulullah ke dunia, itu orang yang najis, orang yang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang tidak sempurna. Tidak mungkin. Sayyidah Aminah alaihissalam adalah seorang yang sempurna, bukan tidak mampu, tetapi memang sudah menjadi tradisi bangsa Arab pada saat itu untuk disusui oleh ibu susu. Kenapa? Karena kota Mekah adalah kota perdagangan, kota tempat ziarah. Semua orang ada di Mekah, semua berjenis manusia ada di Mekah. Kota yang kotor, otomatis semakin banyak orang semakin kotor. Ada penyakit, yang lain mengatakan ada kolera, wabah kolera saat itu. Oleh karena itu, penyebab-penyebab itulah Sayyidah Aminah tidak mengurus Rasulullah secara langsung. Jadi penyebabnya tadi yang pertama memang karena tradisi, yang kedua itu untuk melindungi bayinya, melindungi bayi dari suasana dan kondisi Mekah yang tidak sesuai untuk anak-anak. Dan itu semua dilakukan oleh para bangsawan Mekah, oleh orang-orang ningrat di Mekah, semua dilakukan. Jadi nggak ada bangsawan Mekah yang anaknya lahir diurus sama ibunya langsung, nggak ada zaman itu. Semua oleh ibu susu. Dan ketika orang-orang ini tahu bahwa cucunya Abdul Muthalib telah lahir, semua orang, semua ibu susu, calon ibu susu itu lari terbirit-birit untuk mendatangi Abdul Muthalib, untuk mendatangi rumah Sayyidah Aminah agar mereka yang menjadi ibu susunya cucunya Abdul Muthalib. Jadi jika ada menemukan cerita kisah lain yang mengatakan bahwa tidak ada yang mau Rasulullah, kan Rasulullah orang yang yatim dari keluarga biasa aja, akhirnya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah ini ya merasa kasihan aja lah, ya kasihan lah ada anak yang gak diurus. Itu gak sesuai dengan ada tradisi Mekah saat itu. Ini cucunya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah raja, kita katakanlah raja presiden. Yang ada orang-orang pada mau dekat semua, gak ada orang yang mau menjauhi anaknya presiden, cucunya presiden, gak ada.
Itu sudah menjadi habitat manusia, fitrah manusia untuk mendatangi orang-orang yang dianggap orang-orang luar biasa. Itu menjadi manusia dari dulu seperti itu. Jadi mustahil jika tidak ada yang mau Halimah Sa'diyah itu, ya orang miskin aja merasa kasihan. Oh ternyata ada bayi ini, ya udahlah mau nggak mau karena nggak laku gitu. Halimah Sa'diyah itu nggak laku, nggak ada yang mau ini, akhirnya terpaksa ngambil Rasulullah. Ya itu kisah-kisah yang tidak logis. Kenapa tidak logis? Ya karena mana mungkin cucunya Abdul Muthalib tidak ada yang mengurus. Yang ada semua orang berebut untuk mengurus cucunya Abdul Muthalib. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa untuk menyusui Rasulullah. Tidak ada satupun yang bisa menyusui Rasulullah. Ini nyoba, itu nyoba, semua nggak ada. Awalnya ada Suwaibah bisa, tapi itu hanya sebentar. Tapi siapa lagi? Akhirnya datanglah Halimah Sa'diyah untuk mengajukan diri juga seperti perempuan-perempuan lainnya. Halimah Sa'diyah mengajukan diri. Ternyata Rasulullah mau menyusu dari Halimah Sa'diyah. Dan itulah menjadi pertanda bahwa memang Halimah Sa'diyah adalah orang yang cocok untuk mengurus Rasulullah. Karena apa? Karena Halimah Sa'diyah adalah seorang penganut, dari keluarganya adalah penganut tauhid, bukan penyembah berhala. Dan saat itu Sayyidah Aminah setuju dengan Halimah Sa'diyah. Kata Sayyidah Aminah, wahai Halimah, minta izin kepada kakeknya anak ini, karena sekarang kakeknya anak ini itu sudah menjadi sosok ayah baginya. Ayahnya telah meninggal, maka minta izin ke Abdul Muthalib. Datanglah Sayyidah Halimah Sa'diyah itu datang ke tempat Abdul Muthalib dan meminta izin kepada Abdul Muthalib. Setelah ada perbincangan antara Sayyidah Halimah dan Abdul Muthalib, akhirnya Abdul Muthalib mengizinkan Sayyidah Halimah Sa'diyah untuk membawa Rasulullah ke wilayah luar kota Mekah dan mengurus Rasulullah menyusu di situ. Memang terkadang banyak kisah-kisah yang tidak mungkin itu terjadi. Kayak tadi Rasulullah tidak ada yang mau. Itu banyak kisah-kisah seperti itu. Kenapa kisah-kisah seperti itu ada? Ya kisah-kisah seperti itu ada setelah Rasulullah baru dibuat kisah-kisah seperti itu untuk merendahkan martabat Rasulullah dan keluarganya oleh orang-orang yang berkuasa pada saat itu. Ya tidak mungkin orang-orang seperti Muawiyah, seperti Yazid itu merendahkan atau berusaha menaikkan derajat Rasulullah, mengatakan sesungguhnya, sementara ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka itu di sejarah disebut orang-orang yang tidak benar. Tidak mungkin. Jadi kenapa? Untuk mengangkat derajat ayah-ayah mereka, maka diturunkanlah derajat Rasulullah dan keluarganya. Jadi Rasulullah seolah-olah hanya manusia biasa. Jadi ketika Rasulullah nanti mengatakan man kuntum maulahu fa hadza aliyun maulah, misalnya Rasulullah mengatakan bahwa Ali kedudukannya seperti Harun sisi Musa, atau Rasulullah mengatakan A, Rasulullah mengatakan B, Rasulullah mengatakan lainnya, mengatakan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa, bahwa kadang Rasulullah terjatuh ke dalam hawa nafsunya. Padahal itu tidak mungkin terjadi, karena dalam Al-Quran wa may yantiqu anil hawa illa wahyun yuha, kecuali wahyu. Ya Rasulullah itu terjaga kemaksumannya. Dan hal ini juga yang akan mengantarkan kita kepada bahasan selanjutnya, yaitu kita sering mendengar kisah bahwa Rasulullah itu ketika masih kecil itu pernah mau ikut pesta, ada lalu-lalu nyanyi-nyanyi, tiba-tiba ketiduran. Allah menidurkan Rasulullah. Ada peristiwa, ada kejadian apa, mau diajarin nyembah berhala misalnya, tiba-tiba ketiduran, tiba-tiba sakit. Juga Rasulullah ini tiba-tiba lagi main, suatu ketika ada malaikat datang, lalu diangkat oleh malaikat, dioperasi oleh malaikat, dadanya dibelah, diambil jantungnya, dicuci jantungnya, masukin lagi, baru dicuci kotorannya, dicuci ada di jantungnya itu ada titik-titik kekafiran, ada titik-titik kezaliman, ada kesesatan, dicuci jantungnya, dimasukin lagi, dioperasi lagi. Udah, kita mendengar kisah-kisah seperti itu. Tapi apakah hal itu terjadi? Apa itu hal itu logis? Ya, di sini kita nggak akan terlalu jauh untuk membahas bahwa bagaimana periwayatannya, karena hanya sekedar untuk diketahui peristiwa ini di kalangan orang-orang yang mempercayainya pun itu tidak ada kepastian. Di Bukhari disebutkan itu di Mekah kejadiannya, saudara-saudara dewasa. Di Muslim itu masih anak-anak. Di kitab lain disebutkan itu udah 40 tahun. Di kitab lain disebutkan bukan di dada tapi di perut. Ini disebut hatinya bukan jantungnya. Jadi tidak ada kesepakatan akan kejadian peristiwa itu. Tapi apa yang terjadi? Sekarang kita nggak usah memasuki bahwa hadisnya bagaimana yang meriwayatkan hal itu. Kita masukin secara logika aja, secara logika dasar. Emang kira-kira gitu. Ini mah kira-kira. Ketika seorang itu jantungnya dibelah, diangkat, emang bakal nemu noda kafiran di jantungnya. Jadi kalau misalnya orang kafir itu di operasi jantung bakal nemu gitu titik-titik kafiran jantungnya, ada titik-titik hitam, oh ini kafir, bersihin, operasi muslim. Ada yang kejadian kayak gitu. Atau misalnya ketika Nabi Musa mengatakan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri,
wal uhdatan min lisani yafqahu qawli. Ya udah, kalau gitu mah Allah mutus malaikat untuk melebarkan dadanya Nabi Musa gitu. Kan enggak. Hal itu namanya di surat Al-Insyirah dijelaskan, misalnya alam nashrah laka sadrak. Itu semua kiasan. Bahkan iblis sendiri pun ketika ribuan tahun sebelum Rasulullah, belasan ribu, bulan ribu tahun setelah sebelum Rasulullah, ketika Allah telah mengatakan engkau termasuk yang terkutuk, iblis meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku 3 hal. Lalu Allah mengabulkan 3 permintaan itu. Di antara permintaannya, ya Allah, izinkanlah aku tuh menggoda putra-putra Adam, kecuali ibadiyal mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Jika Rasulullah itu bukan termasuk hamba-hamba yang terpilih, lalu siapa yang termasuk hamba terpilih? Apakah ada yang lebih layak daripada Rasulullah untuk menjadi hamba-hamba yang terpilih yang tidak digoda oleh iblis? Adakah orang yang lebih hebat daripada Rasulullah? Apakah ada orang yang lebih tinggi dari Rasulullah kedudukannya? Nggak ada. Jadi hal-hal seperti itu secara logikanya sudah mustahil. Kalau misalnya memang itu kejadian, hal seperti itu kejadian, bahwa Rasulullah itu harus dioperasi dulu untuk menjadi manusia yang sempurna, untuk manusia yang menyembah Allah, harus yang menjadi muslim, itu harus dioperasi dulu. Apa kabarnya kita? Apa kita semua pernah dioperasi gitu? Jantungnya diambil, dibersihin gitu? Kan enggak. Kalau misalnya memang jantungnya harus dibersihin dulu untuk menjadi muslim, orang yang paling banyak menjadikan orang muslim itu dokter bedah. Hal-hal seperti itu, argumennya mengatakan alam nashrah laka sadrak, dan surat Al-Insyirah dijelaskan bahwa Allah telah membersihkan dadanya Rasulullah untuk menghilangkan beban dari dadanya Rasulullah. Apakah itu perlu menjadi makna literal? Kan enggak. Ketika ahlul baitnya Rasulullah dan tathir disebutkan yutahhirukum tathira, suci sesuci-sucinya. Jika ahlul baitnya suci sesuci-sucinya, bagaimana Rasulnya? Bahwa Rasulullah itu telah menjadi hamba yang terpilih. Iblis telah meminta untuk agar ia bisa menggoda anak-anak Adam kecuali hamba-hamba yang terpilih. Kenapa? Karena iblis pun tahu tidak mungkin untuk menggoda hamba-hamba yang terpilih. Siapa hamba-hamba yang terpilih? Yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, ahlul baitnya yang suci. Jadi itu adalah sedikit kisah dari kelahiran Rasulullah dan masa kecilnya Rasulullah. Dan ketika itu pula Rasulullah ketika bersama Halimah Sa'diyah, Rasulullah itu banyak menampilkan mujizat-mujizat lain. Mujizat-mujizat lain diantaranya, tadinya daerah Halimah Sa'diyah itu daerah yang kering. Ketika Rasulullah masuk, menjadi daerah yang subur. Tiba-tiba menjadi subur, air sungai terisi. Dan dari masa kecilnya, beberapa kisah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sering mendengarkan tanah, tumbuhan, udara, hewan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Rasulullah itu sudah menjadi seorang rasul, sudah menjadi seorang nabi, manusia yang terpilih itu ketika setelah kelahirannya. Rasulullah bahkan suatu ketika Jabir bin Abdullah Al-Ansari bersama Rasulullah, sahabat Nabi yang bernama Jabir, bersama Rasulullah bertanya kepada Jabir, "Wahai Jabir, tahukah engkau apa yang pertama kali Allah ciptakan?" Jabir berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah menjawab, "Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur nabiyyika ya Jabir." Yang pertama diciptakan adalah nurnya nabimu wahai Jabir. Bahwa nurnya Rasulullah itu diciptakan oleh Allah ribuan tahun sebelum Adam alaihissalam. Itu membuktikan bahwa Rasulullah itu bahkan sudah menjadi hamba yang terpilih ketika semua hal itu belum diciptakan. Bahwa Rasulullah itu telah menjadi cahaya sebelum semua diciptakan. Maka dari itu ketika iblis berkata bahwa aku tidak akan menyembah Adam, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, engkau menciptakan Adam dari tanah dan aku diciptakan dari api. Allah lalu berfirman, astakbarta am kunta minal alin ya iblis. Wahai iblis, apakah engkau merasa sombong bahwa engkau tidak mau untuk sujud, untuk mengikuti perintahku untuk bersujud kepada ciptaan yang diciptakan oleh biyadai dengan tanganku. Astakbarta am kunta minal alin ya iblis. Apakah engkau merasa bahwa engkau termasuk golongan yang alin wahai iblis? Golongan alin wahai iblis, golongan yang paling tinggi wahai iblis. Lalu di situ iblis dalam surat As-Sadd ayat 75 bisa dibuka. Surat As-Sadd ayat 75 bahwa di situ iblis mengalihkan pembicaraan. Bahwa iblis langsung berkata, "Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar." Lalu iblis mengatakan yang lainnya. Dan dari berbagai riwayat Rasulullah bersabda bahwa alin itu adalah Rasulullah dan ahlul baitnya. Makanya ketika di ziarah Arba'in mengatakan kepada Imam Husain, "Asyhadu annaka nuran fi aslabis sabihah
warhamir mutahharah walam tunajjiska jahiliyatan bi anjasiha. Aku bersaksi bahwa engkau adalah cahaya yang lahir dari sulbi-sulbi yang terpilih dan juga dilahirkan dari rahim-rahim yang suci. Walam tunajjiska jahiliyatan bi anjasiha. Engkau dan ayah-ayahmu tidak pernah tersentuh dari kenajisan jahiliyah. Bahwa seperti dalam ayat yang saya kutip di awal, bahwa Rasulullah itu dilahirkan dari ayah-ayah yang suci. Kisah kelanjutan dari masa kecilnya Rasulullah hingga masa mudanya, bagaimana Rasulullah hidup di bawah naungan Abdul Muthalib, di bawah naungan Abu Thalib, di mana Rasulullah mulai menunjukkan perhatian terhadap kemanusiaan. Bahkan Rasulullah itu bergabung sebuah hilful fudul atau liga keadilan. Insya Allah kita akan membahas hal-hal itu di pertemuan yang akan datang. Mungkin dicukupkan untuk pertemuan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.